satu WA. Bilang katanya gue dapat hadiah 250 juta, uang gaib-gaib gitu. Aneh banget di WA lagi. Masalahnya siapa yang nyebar data gue gitu? Ah, itu mah emang lu keren aja kali punya nomor penipu. Enggak, ini tuh memang kayaknya lagi masalah semua orang deh. Datanya pada banyak yang kesebar gitu. Oh, kalau kayak gitu mah gue juga sering. Lu kira-kira ada kenalan anggota DPR nggak gitu? Nah, kebetulan gua tahu. Siapa Ada ya? tuh wakil rakyat kita namanya Pak Bobi. Pak Bobi. Dia yang ngurusin soal keamanan data gitu. Iya, RUU keamanan data itu dia yang mengurus. Daerah sini ada nggak ya dia? Ada dia harus di Atau sini. dia lewat-lewat? Itu bukan sih? Nah, Itu kan ya? iya. Sampai. Ayo buru. Yuk. Pak Bobi. Bukan itu. Ini. Itu. Ini. Hei, gimana? Ya, saya Halo. kenalin dulu Pak. Ya. Saya Musdalifah Basri ini. Saya Egy. Halo Mbak Halo. Mus, Mas Egi. Iya, halo. Ada apa nih? Ini kita Buru-buru. mau curhat Pak, kebetulan ketemu Pak Bobi. Oh, apa Sekalian mau tuh? curhat gitu. Soal keamanan data. Izin buka masker ya Pak? Oh gitu. Ya. Saya boleh? Boleh Pak? Boleh, Oh Pak. boleh. Oh, ini manggilnya Bapak atau apa ya? Oh saya masih muda, jadi Oh. saya abang aja. Gak apa-apa nih, Abang nih. Iya Bang Bobi. dong. Oh, iya, Biasa masih muda. begitu ya muda kan? Siap. Nah Pak, tadi saya sama Egy itu sedang curhat-curhat soal keamanan data. Karena tadi nomor WA saya ada ini Pak. Ada beberapa yang tiba-tiba ngechat gitu nomor WA saya. Ada yang bilang soal pinjaman online maukah, ada yang mama minta pulsa segala macam gitu. Padahal menurut saya WA itu nggak ada yang nyebarin, tapi kok tiba-tiba banyak yang chat gitu Pak. Nah, itu Oh, gimana? oke. Bapak pernah ngerasain kayak gitu nggak? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Tetapi sebenarnya Mbak Mus sama Mas Egi itu tidak perlu khawatir. Kita ini sekarang sedang akan menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi. Tetapi walaupun undang-undang ini belum ada, bukan berarti tidak ada payung hukum yang melindungi kita semua. Undang-undang ini hanya mengkoordinasikan bahwa kalau misalkan Mbak Mus sama Mas Egy tiba-tiba ada peretasan seperti itu tahu langsung lapornya ke sini. Oh pasalnya yang ini, atau si yang meretas itu bisa langsung dikenakan. Oh pasalnya ini, ketentuannya yang ini. Nah itu sebenarnya ada, tetapi masih tersebar di dalam 32 sektor, sehingga sekarang dengan undang-undang ini akan dijadikan satu. Memang nanti ada contohnya yang tidak boleh di situ, istilahnya automated profiling. Nah profiling itu contohnya begini, data pribadi itu kan bukan hanya ada yang di KTP. Iya. Misalkan Mbak Mus sama Mas Egy, data profilnya itu platformnya di platform komersial lagi beli lagu Patah Hati. Nah, iya. Misalkan gitu. Terus ada ke dokter di situ SGPT SGOT-nya itu tinggi, berarti oh lagi sakit livernya, hatinya tinggi. Nah, di platform komersial beli racun tikus misalkan. Nah, ini kan ada disebar di mana-mana. Iya. Nah, kalau diambil ini semua datanya Mbak Mus dengan Mas Egy, ada Spotify lagu Ada Patah Spotify Hati, beli itu racun tikus, sakit hati, dibilang wah ini kok Jangan-jangan- kemudian mau bunuh diri karena Nah, patah hati. iya, Nah itu nggak boleh, harus ada persetujuan masing-masing dulu. Oh, Nah itu yang bisa diatur. disambung gitu Itu ya? namanya automated profiling. Nah itu akan diatur di dalam undang-undang ini. Jadi undang-undang ini canggih sekali karena Indonesia ini termasuk negara yang paling akhir memiliki undang-undang ini, sehingga referensinya itu yang terbaik dari seluruh dunia. Nah, RUU perlindungan data itu kira-kira sudah sampai mana ya Pak prosesnya? Ya sekarang itu paling utamanya kita sedang membahas bagaimana bentuk lembaga pengendalinya. Lembaga pengendalinya itu kan kita ingin, karena kan data pribadi itu kan milik masyarakat. Iya, Pak. Sehingga dalam lembaga ini harus ada perwakilan masyarakat, kita maunya di situ kan? Oh iya. Betul kan? Betul Pak. Karena kita melihat contoh di luar negeri, di mana-mana selalu ada perwakilan masyarakatnya. Nah ini yang masih sedang dalam formulasi, sehingga insya Allah kalau misalkan pemerintah sudah menemukan bentuknya tidak terlalu masalah, satu masa sidang juga selesai. Kapan nih target disahkannya RUU itu?
Itu yang Nah, kalau kami di Komisi 1 di Parlemen sangat bersemangat untuk menyelesaikan undang-undang ini. Jadi kalau misalkan hal-hal tersebut sudah bisa ketemu, ibaratnya sudah bisa bersepakat, saya rasa dalam masa sidang besok kita juga bisa menyelesaikan. Sehingga tahun baru 2022 kita sudah mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Wow. Oke nggak tuh? Mantap, Iya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lilit lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Ya, oke, bagus, Belum mantepin, Pak. Mantap ya. Cepat ya. bagus. Nah teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan kata wakil rakyat. Kita harus mendengarkannya nih karena Kata wakil rakyat. kata kita. Nah, Gi, siapa lagi nih wakil rakyat yang mau kita samperin? Samperin aja lu. Kata-kata lu kasar amat. Emang gimana yang halus? Samperin di blender. Ih, kita datengin dah. Datengin juga masih kasar. Gimana yang halus? Datengin di parut. Ya, kira mau bikin serundeng. Iya. Ya udah, kenapa sih segala kata-kata aja lu ribetin, Gi? Nggak diribetin karena untuk mengesahkan RUU TPKS ini perlu dengan kata-kata yang dipilih. Oh, tepat dan benar gitu Iya, maksudnya. biar nggak ada persepsi yang salah. Oh, jadi kali ini kita mau temuin wakil rakyat yang membahas soal RUU TPKS. Iya, yaitu adalah Pak Willy Aditya. Oh, yaudah, boleh deh. Gimana kalau Langsung kita kita sampai? ketemu. Yoks, Yuk. kita berangkat. Ding, 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 Mau ke sono. ding, ding, Kenapa ding, sejam? ding, 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 ding. Waalaikumsalam. Musdalifah, apa kabar? Egi, tumben nih, mau ngopi? Wah, nih, asik. baristanya ada, tapi saya kok feeling ada tamu terus saya bikinin aja. Ya Allah, Bapak mau Bapak kasih yang Musdalifah bikin mau yang aja. pakai susu atau yang biasa, americano? Saya, aduh. Makasih banyak ya, Pak ya. Siap. Ya Nggak Allah. enak. Ya, Gimana, sehat? sehat alhamdulillah Pak. Kita izin buka masker ya Pak ya. Oh boleh, udah PCR kan? Udah Pak, Oh, alhamdulillah udah aman karena Pak. masuk gedung dewan ini harus pakai prokes yang ketat. Ngopi dulu sebelum kita Iya, tanya. boleh. Itu enak banget. Bismillah. Ini saya sebenarnya penasaran gitu Pak. Kan dalam kekerasan seksual gitu, si korban itu biasanya orang yang paling merana kan ya Pak ya. Iya. Dia sudah kena kekerasan seksual, terus dia juga harus menghadapi hal-hal yang membuat mentalnya itu makin terpuruk lah gitu ya. Nah, ada nggak dalam RUU itu perlindungan untuk si korban Pak? Gitu. Ini satu-satunya undang-undang yang memiliki perspektif korban. Iya. Jadi kalau selama ini kan undang-undang itu menjerat si pelaku. Di dalam tindak kekerasan seksual, seberat apapun kita hukum si pelaku, Si pelaku. mau dihukum 10 tahun, 20 tahun, denda 1 miliar gitu. Tapi kan si korban belum tentu pulih. Iya, Nah, betul Pak. dampak yang seperti Musdalifah bilang tadi, dampak psikologis. Ya kan itu yang paling utama. Iya. Dampak sosial. Hah? Malu. Dikucilkan. Dikucilkan. Hah? Habis itu kadang-kadang banyak yang dipasung juga. Jadi perspektif korban itu penting di dalam undang-undang ini, tidak hanya secara hukum tertulisnya, tapi juga bagi aparat penegak hukumnya. Jadi aparat ketika tanya Gi, kan selalu oh itu sih bajunya begitu sih, ini sih kegenitan sih. Nah, cara-cara berpikir seperti itu yang harus kita bersihin. Seorang korban kekerasan seksual sering dibilang bahwasanya sudah jatuh ketiban tangga, dilempar batu pula. Betul. Nah, sekarang sudah masuk ke Panja. Insya Allah bulan ini saya komit untuk ini bisa diselesaikan. Kekerasan seksual itu tidak mengenal jenis kelamin dan ruang atau waktu. Betul. Kita nganggap kemudian di rumah aman, ternyata pelakunya bisa jadi Bisa orang jadi tua sendiri, anggota keluarga sendiri, anggota keluarga. Jadi ini tetangga. kalau tidak ada literasi, ini kan sebuah tindakan yang sebenarnya
apa ya, bukan hanya kejam, tapi lebih tepatnya ini kebiadaban. Nah, kelompok-kelompok yang aktif yang memberikan layanan itu saya ajak berbicara ya. Ada di antara mereka yang konsen terhadap kekerasan seksual di anak. Yang terakhir ini yang cukup konsen itu kelompok disabilitas. Mereka yang paling rentan, Musdalifah itu. Iya, betul Pak. Bayangkan misalnya seorang yang tunarungu gitu ya, tunawicara gitu. Terus ketika mendapatkan pemerkosaan segala macam, mereka mau lapor kemana? Jadi yang saya baca di dalam RUU PKS ini hanya ada 4 jenis TPKS, yakni pelecehan seksual, pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, Ya. pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Ya. Pertanyaannya, selain karena beririsan dengan undang-undang yang lain, apa yang menjadi dasar disusutkan menjadi 4 jenis TPKS, Pak? Ya. Nah, kami di Badan Legislasi ada setidaknya 8 undang-undang yang kami harmonisasi. Yang pertama, kita sudah punya KUHP. Oke. Termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena apa? Karena di masa pandemi ini kekerasan seksual itu banyak terjadi secara online, Oh iya, siber. Udah cyber. Kami melakukan harmonisasi Egi, bahwasannya yang banyak terjadi itu doxing. Foto Egi diedit gitu kan. Iya, Terus iya, iya. disebarkan gitu, mukanya Itu banyak lagi. Musdalifah, Diganti. badannya siapa gitu ya. Wah, Nah, itu. Ipa pernah ya? Enggak saya. Enggak. Orang juga nggak Dia- nafsu. Pokoknya dia, cuman badannya kuda, Pak. oh gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan sering sekali terjadi. Jadi kita ingin ini lebih fokus. Ini kayaknya ngobrol-ngobrol aus juga nih, Pak. Mari kita Silakan. minum dulu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah lagi kita akan bertemu lagi di Kata Wakil Rakyat adalah Siapa? Kata Wakil Rakyat. Kata kita.